Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sahabat Fatayat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saya senang sekali bisa bersilaturahim kembali dengan sahabat semua. Semoga dengan adanya program Fatayat di bulan Ramadan ini, semangat khidmat kita tetap menyala, terutama saat kita mengenang kembali peristiwa agung turunnya Al-Quran atau disebut juga Nuzul Quran. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan menyampaikan 3 poin penting. Di antaranya yang pertama adalah peristiwa nuzul Quran, kemudian yang kedua menggapai derajat mulia di sisi Allah, dan yang ketiga belajar dan mengajarkan Al-Quran. Poin pertama mengenai peristiwa nuzul Quran. Nuzul Quran atau turunnya Al-Quran terjadi pada malam ke-17 di bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad bertahanus di Gua Hira. Dari peristiwa ini kita bisa mengambil pelajaran mengenai ilmu cara memahami seorang istri kepada suami ataupun sebaliknya. Jadi ketika pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira, Rasulullah pulang ke rumah dalam keadaan syok, dalam keadaan takut, gemeteran, dan beliau langsung berkata kepada Siti Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Sayyidah Khadijah faham psikolog suaminya bahwa lelaki dalam keadaan seperti itu hanya butuh menyendiri dan tidak ingin ditanya ini itu. Beliau pun langsung membawa baginda Nabi ke kamar dan menyelimutinya, lalu meninggalkannya sendiri. Coba jika saat itu Siti Khadijah langsung menghujani Rasulullah dengan berbagai pertanyaan. "Ada apa suamiku? Kamu baru ketemu siapa? Ayo ceritakan semua sekarang, biar aku merasakan apa yang kau rasakan." Itu mah kita ya ibu-ibu. Siti Khadijah mah paham bagaimana cara menghadapi suaminya ketika dalam keadaan seperti itu. Lalu ternyata benar disebutkan dalam hadis Bukhari, hatta dhahaba anhu ar-raw'. Jadi setelah Nabi merasa tenang, Nabi pun menceritakan semua keresahannya kepada Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah tidak menunjukkan kepanikan di depan suaminya. Beliau tetap berusaha kuat dan tegar, lalu berkata, "Jangan takut, jangan cemas. Demi Allah, Allah tidak akan mengecewakanmu. Karena engkau itu adalah orang yang suka menyambung silaturahim, suka meringankan beban orang lain, suka membantu orang yang tidak punya, dan engkau adalah orang yang suka menjamu tamu." Semoga kita bisa meniru akhlaknya Rasulullah dan Siti Khadijah dan bisa menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kedua yaitu menggapai derajat mulia di sisi Allah. Sahabat, bagaimana caranya kita supaya bisa naik kelas di sisi Allah melalui perantara Al-Quran? Caranya bukan hanya menjadikan Al-Quran sebagai pajangan saja, tapi harus berinteraksi langsung, harus berinteraksi aktif dengan Al-Quran. Al-Quran
adalah manual buku kehidupan kita. Sebagaimana kita tidak akan bisa menjalankan mesin rumit tanpa membaca panduannya, begitupun hidup ini akan terasa kacau jika kita jauh dari petunjuk Sang Pencipta. Mengamalkan Al-Quran tidak harus selalu dimulai dengan hal-hal berat. Kita bisa memulainya dengan cara berbicara yang baik dengan tetangga, hingga cara berbisnis kita menggunakan dasar-dasar dari Al-Quran. Jadikanlah ia penyejuk hati saat dunia terasa menyesakkan. Carilah ketenangan dalam lantunan makna-maknanya. Marilah kita ubah interaksi kita dengan Al-Quran dari sekedar membaca menjadi memahami, dan dari sekedar memahami menjadi mempraktikkan, karena pada akhirnya satu ayat yang kita amalkan jauh lebih bercahaya daripada 1000 ayat yang hanya berhenti di tenggorokan. Jadi sehebat apapun kita, apapun profesi kita, back to Quran. Kembalilah kepada Al-Quran. Bacalah Al-Quran, hafalkan Al-Quran, tadabbur Al-Quran, amalkan, dan yang terakhir termasuk poin yang ketiga yang akan saya sampaikan, yaitu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, menurut hadis tersebut, sebaik-baiknya orang di antara kita adalah orang yang belajar Al-Quran, orang yang memahaminya, yang mengerti tajwid Al-Quran, dan memahami tafsir Al-Quran. Tetapi setelah itu, ilmunya tidak hanya untuk dirinya sendiri saja, melainkan setelah itu ia mengajarkannya. Mengajarkan Al-Quran tidak harus menjadi ustazah di pesantren besar. Mulailah dari meja makan kita sendiri. Ajarkan anak-anak kita atau dampingi adik-adik di lingkungan sekitar kita. Misalnya anak-anak TPQ maupun berbagi ilmu di pengajian Fatayat. Mari kita jadikan momentum nuzulul Quran tahun ini sebagai starting point untuk hal-hal berikut. Yang pertama, kita lebih banyak membaca Al-Quran dengan istiqomah. Yang kedua, mengkaji maknanya agar tidak tersesat dalam pemahaman radikal. Yang ketiga, mengajarkan kepada generasi penerus. Dan yang keempat, mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam berorganisasi dan bermasyarakat. Dengan Al-Quran, perempuan berdaya, bangsa pun berjaya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.